mewawancarai salah satu warga mengenai isu sosial yaitu banjir. Baik, Bapak, mungkin langsung saja. Yang pertama, apa sih dampak banjir terhadap usaha dagang Bapak? Apa ada perubahan pada jumlah pembeli pada saat banjir terjadi? Ya, sedikit mengurangi pembeli. Nah, baik. Selanjutnya, siapa yang biasanya membantu Bapak mengevakuasi barang dagangan ketika banjir itu terjadi? Warga-warga setempat. Warga-warga setempat. Jadi warga-warga setempat ikut membantu ya ketika itu. Baik. Selanjutnya, biasanya kapan bantuan datang setelah banjir? Paling kadang nggak ada. Oh iya, baik. Tergantung situasi Nah. juga ya Bapak ya. Selanjutnya, apakah masyarakat selalu mendapat informasi atau himbauan tentang tanda-tanda akan terjadinya banjir? Kalau imbauan tidak ada, ini kan kalau hujan gede pasti banjir. Baik. Jadi setiap hujan itu selalu ada banjir ya. Jadi mendadak tidak ada himbauan sebelumnya. Baik. Selanjutnya, mengapa sebagian pedagang lebih memilih tetap membuka lapak meski sedang terjadi banjir? Ya karena ekonomi kan buat sehari-hari. Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak mempersiapkan diri ketika menghadapi potensi banjir lumpur di masa depan? Ya bersiap-siap buat kedepannya kadang-kadang supaya nggak terdampak banjir. Baik. Mungkin sekian saja untuk responden pertama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah bersama responden kedua di sini. Baik, langsung saja mungkin ya Bapak ya, Ya, untuk silakan. menghemat waktu. Yang pertama, menurut Bapak, mengapa banjir bisa terjadi di daerah ini? Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya mungkin intensitas hujannya lagi gede-gedenya. Musim hujan kan sekarang musim hujan lumayan. Iya. Ya. Baik, pertanyaan kedua, apa saja sih hambatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak ketika banjir terjadi? Oh, alhamdulillah nggak ada. Semuanya baik-baik saja, lancar, ekonomi atau pekerjaan nggak ada yang terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, kira-kira di daerah mana saja sih biasanya banjir lumpur lebih sering terjadi? Kalau banjir lumpur di daerah Cirawa saja. Cirawa. Lalu selanjutnya, kira-kira kapan terakhir kali banjir lumpur terjadi di daerah sini? Kisaran 5 bulan ke belakang. 5 5 bulan ke belakang. Baik, selanjutnya, ketika banjir lumpur terjadi, siapa saja pihak-pihak yang ikut serta membantu? Warga, kebanyakan warga, kalau relawan nggak ada. Warga, Warga. bergotong royong. Ya, Pak? Gotong royong. Baik, selanjutnya, bagaimana sih kondisi rumah-rumah dan lingkungan sekitar setelah banjir lumpur sudah mulai surut? Aman, alhamdulillah, nggak ada yang Tidak ada kerusakan. nggak ada kerusakan. Tapi kalau kondisi jalan kira-kira gimana? Kalau kondisi jalan paling licin, kalau sudah kering paling debu. Paling berdebu ya. Berdebu. Dan itu yang dibersihkan oleh warga-warga. ya? Dibersihkan oleh warga. Baik. Mungkin segitu saja Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan responden ketiga kita. Pak, kita langsung saja kepada pertanyaannya. Yang pertama, apa langkah darurat yang biasanya dilakukan Bapak ketika banjir lumpur terjadi dan siapa saja pihak yang bekerja sama dengan Bapak? 1. Gotong royong. 2. Baik. Kalau yang berpihak paling dengan warga. Dengan warga sekitar. Iya. Baik, selanjutnya, menurut pengamatan Bapak, daerah mana saja yang lebih rawan terkena banjir lumpur dan perlu diperhatikan? Ya, di sini di Kampung Cirawa perlu diperhatikan sampai ke Tandang juga. Sampai ke Kampung Iya, Dangda. ke Kampung Tandang.
Selanjutnya, kira-kira kapan terakhir kali banjir terjadi di daerah ini? 5 bulan ke belakang. Jadi sekitar 5 bulan ke belakang. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat mengenai banjir kepada warga agar lebih siap? Via WA, paling kan di RW ada grup, Mohon. via grup RW dikabarinya. Jadi melalui via WhatsApp Iya, agar lebih cepat. Iya. lebih cepat dan lebih siap gitu. Iya. Lalu pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana partisipasi masyarakat ketika melaksanakan program yang ada untuk mengurangi resiko banjir? Apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan? Berjalan dengan sesuai harapan. Paling kalau ada yang kali-kali yang tersumbat dibenerin dulu, kan kebanyakan kalau air datangnya dari atas, nah. Baik. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah itu kan penanggulangannya secara gotong royong bersama warga dan aparat desa setempat gitu. Baik. Jadi terlaksana secara bagusnya. Baik. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin segitu saja Bapak untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.